Bab 941, Jangan Kemaril. Bang! Pagoda kecil itu langsung ditebas puluhan ribu kaki jauhnya oleh pedang Sander Ye. Sebelum bisa berhenti, Sander Ye bergegas ke depannya, dan kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebasnya. Sialan! Pagoda kecil berlari dan berteriak, "Tolong bangun. Aku adalah Tuan Pagoda Karnu yang asli." Sander Ye mengabaikannya dan terus mengejarnya. Melihat pemandangan tersebut, Tijo yang berada tak jauh dari situ tiba-tiba menjadi mati rasa. Tuan Ye ini di luar kendali. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, Sander Ye di kejauhan tiba-tiba berhenti setelah memotong dalam waktu yang lama. Melihat pemandangan ini, pagoda kecil menghela nafas lega. "Sialan, kamu sudah bangun." Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan pedang Kingsuan. Brengsek! Pagoda kecil melompat ketakutan dan berkata dengan ngeri, "Sial, apakah kamu benar-benar gila atau kamu berpura-pura gila? Kenapa kamu mengganti pedangmu? Sial, jangan datang ke sini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Sander Ye bergegas menuju Tuan Pagoda dengan pedang di tangan. Pagoda kecil tidak berani melawan lagi. Pedang jiwa Sander Ye masih sulit untuk dirusak, namun pedang Kingsuan berbeda. Akan sangat tidak adil kalau Sander Ye membacok dia sampai mati di sini. Saat itu, Tijo yang berada tak jauh dari situ tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, tenanglah." Mendengar perkataan Tijo, Sander Ye tiba-tiba menoleh, dan detik berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Ekspresi Tijo berubah drastis dan dia meninju dengan cepat. Bang! Saat pedangnya jatuh, Tijo terbang sejauh puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya meledak. Tijo benar-benar bingung. Setelah mengganti pedangnya, apakah itu begitu kuat? Saat ini, Sander Ye menghilang lagi. Melihat adegan ini, ekspresi Tijo tiba-tiba berubah drastis. Brengsek! Dia berbalik dan berlari. Saat ini, dua wanita tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Itu adalah Yinia dan Jinan. Maya Ao lah yang memanggil mereka. Kalau Sander Ye tidak ditekan, Sander Ye bisa membantai neraka Avicii ini dengan pedang Kingsuan. Melihat kemunculan Sander Ye, Yinia kaget dan mengambil satu langkah ke depan. Saat hendak berbicara, Sander Ye menebas dengan pedangnya. Melihat Sander Ye menebas tanpa ragu, Yinia pun tertegun dan menghindar. Dan saat pedang Sander Ye masih berjarak beberapa inci darinya, tiba-tiba, ujung pedang Sander Ye dibelokkan dan menebas tepat ke arah Jinan yang berdiri di samping. Mata Jinan langsung melebar, tidak ada etika bela diri. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat sebuah buku kuno berwarna emas di depannya. Bang! Cahaya keemasan meledak, dan Sander Ye mundur hampir 1000 kaki. Jinan melihat buku kuno emas di tangannya. Ketika dia melihat tanda pedang dangkal di atasnya, jejak keterkejutan muncul di matanya yang indah. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mendatanginya dengan pedang. Dia membuka buku kuno emas di tangannya dan melantunkannya dalam hati. Bang! Cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menyelimuti Sander Ye. Sander Ye langsung terkurung di tempatnya. Tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya, Jinan tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengarahkan jarinya ke antara alis Sander Ye. Bang! Cahaya keemasan langsung meresap ke tubuh Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba meraung dan mengayunkan pedangnya ke bawah secara tiba-tiba. Bang! Cahaya keemasan pecah, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Jinan kembali. Jinan sedikit terkejut, kekuatan garis keturunan ini sangat kuat. Sebelum dia selesai berbicara, Sander Ye sudah menyerang di depannya dengan pedang. Dengan serangan ini, seluruh medan perang neraka berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas, kekerasan yang luar biasa serta niat membunuh langsung menenggelamkannya. Jinan terlihat sangat tenang. Dia tiba-tiba mengangkat buku kuno emas di tangannya, lalu membuka satu halaman dan melafal dalam hati. Bang! Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari buku kuno emas, menenggelamkan Sander Ye dalam sekejap, dan kemudian dengan paksa membawa Sander Ye ke dunia emas ilusi. Tapi detik berikutnya, saat Sander Ye mengayunkan pedangnya, dunia ini hancur seketika.
Mata Jinan membelalak tak percaya. Apakah itu begitu kuat? Saat ini, pagoda kecil di kejauhan tiba-tiba berkata, "Aku datang untuk membantu kamu." Begitu kata-kata itu terucap, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan meresap ke dalam tubuh Sander Ye. Dalam sekejap, aura kuat langsung mulai menekan garis keturunan iblis gila Sander Ye. Melihat pemandangan ini, Jinan buru-buru mengambil langkah ke depan, menunjuk lagi, dan cahaya keemasan langsung menghilang ke alis Sander Ye. Bang! Aura pembunuh dan niat membunuh yang berasal dari Sander Ye ditekan. Secara bertahap, ditekan oleh dua kekuatan yang kuat, niat membunuh dan aura membunuh secara bertahap mulai mengalir kembali ke tubuh Sander Ye. Sander Ye berangsur-angsur kembali normal. Pada saat ini, Jinan tiba-tiba berlari ke arah Sander Ye, lalu diam-diam mengambil pedang King Xuan milik Sander Ye, dan kemudian diam-diam menyimpannya ke ruang spesialnya. Pagoda kecil. Yinia tiba-tiba menghampiri Jinan. Dia menatap Jinan dan mengulurkan tangan kanannya. Jinan berkedip dan tidak berkata apa-apa. Yinia memelototinya, "Itu pedangku." Jinan mengerutkan bibirnya, "Aku tidak bilang aku menginginkannya, aku hanya ingin mengambilnya dan mempelajarinya." Akhirnya, setelah Yinia berulang kali meminta, Jinan dengan enggan menyerahkan pedang King Xuan. Jinan mengeluarkan manisan hau dan menjilatnya, lalu berkata, "Pedang itu sangat kuat. Bahkan bisa menembus dunia buku terlarang, milikku sesuka hati. Sungguh menakjubkan." Yinia berkata dengan tenang, "Itu dibuat oleh bibiku, bagaimana tidak keren?" Jinan mengangguk, "Bibi kita sungguh luar biasa." Yinia memandang Jinan yang berkata dengan serius, "Kamu dan aku berada dari pohon yang sama, bibimu adalah bibiku. Bukankah ini normal?" Yinia. Jinan menambahkan, "Lain kali aku bertemu bibiku, biarkan dia membuatkan satu untukku juga." Yinia mendengus, "Kamu mimpi." Jinan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Sander Ye di kejauhan tiba-tiba membuka matanya perlahan. Saat ini, matanya masih sedikit berdarah, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Yinia buru-buru berlari ke arah Sander Ye dan berkata dengan cemas, "Kamu baik-baik saja?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Jauh lebih baik." Yinia merasa lega dan mengangguk sedikit, "Lain kali jangan aktifkan garis keturunanmu dengan mudah." Sander Ye juga sedikit takut. Pengaktifan garis keturunan kali ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Biarpun dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah pengaktifan garis keturunan, saat ini dia merasa niat menyerang sangat kuat, yang agak tidak normal. Konyol. Nampaknya garis keturunan iblis gila ini tidak bisa digunakan dengan mudah di kemudian hari. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Tijo tidak jauh dari situ. Saat dia melihat lengan Tijo patah, dia tahu itu pasti dia. Melihat Sander Ye sudah benar-benar kembali normal, Tijo merasa lega. Tuan Ye yang gila ini sungguh keterlaluan, apalagi saat Tuan Ye sedang memegang pedang itu. Saat itu, dia merasakan bahayanya. Sander Ye tiba-tiba berkata lagi, "Senior, bagaimana caranya aku membawamu pergi?" Tijo memulihkan pikirannya dan menunjuk ke di ujung langit. Sander Ye melihat ke arah ujung langit, dan ada tanda dangkal jauh di langit. Sander Ye memandang ke arah Yinia. Yinia menyerahkan pedang King Xuan kepadanya. Dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan naik ke langit dari telapak tangannya. Jelek. Di ujung langit, tanda dangkal itu langsung pecah. Segelnya hilang. Melihat adegan ini, Tijo menatap Sander Ye dalam-dalam dan sangat terkejut. Untungnya, dia dengan tegas memilih untuk menyerah. Kalau tidak, dia akan benar-benar dipenjara di sini selama sisa hidup. Dia sangat bijaksana. Sander Ye memandang Tijo dan tersenyum, "Senior, ayo pergi." Tijo mengangguk, "Oke." Saat semua orang keluar, penguasa neraka melirik Yinia dan Jinan di sebelah Sander Ye, matanya penuh ketakutan. Peradaban Tianxing. Ini adalah mimpi buruk bagi semua peradaban di alam semesta. Sander Ye memandang penguasa neraka dan menangkupkan tinjunya, "Senior, terima kasih banyak." Penguasa neraka menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini masalah kecil, kalau Tuan Ye bebas di masa depan, kamu bisa datang dan mengobrol bersamaku di neraka Avici."
Neraka Avicii tidak punya apa-apa. Jiwa kejahatan akan meningkat setiap tahun. Aku akan menyimpannya untuk Tuan Ye sampai saat itu. Sander Ye tidak menolak tawaran pihak lain. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Penguasa neraka tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Sander Ye tidak berkata apa-apa lagi dan pergi bersama semua orang. Melihat Sander Ye dan yang lainnya pergi, penguasa neraka merenung dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sander Ye datang ke kota, dan tepat ketika dia hendak meninggalkan kota, dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa di ujung jalan, seorang pria dan seorang wanita sedang berjongkok di depan sebuah warung pinggir jalan dan tawar-menawar dengan orang lain. Saat ini, pria itu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Saat dia melihat Sander Ye, dia tersenyum tipis. Wanita itu memperhatikan tatapan pria itu, dan dia menoleh untuk melihat Sander Ye dengan rasa ingin tahu di matanya. Sander Ye tersenyum, lalu berbalik dan menghilang di gerbang kota. Di depan kios, wanita itu memandang pria itu dan berkata, "Yono, apakah kamu kenal pria itu?" Pria itu mengangguk, "Ya, temanku." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kalau dia temanmu, kamu bisa memperkenalkannya ke sini. Aku tahu biro tukang masih mencari murid tukang. Aku kenal seseorang di sana dan aku bisa memperkenalkannya kepadanya, dapat 20 kristal sumber setiap bulan." Pria itu mengangguk, "Baiklah, aku akan bicara dengannya nanti." Wanita itu tersenyum, lalu memandang penjual di depannya, "Bos, pedang hantu ini 200 kristal sumber, mau dijual atau tidak?" Pemilik penjual menggelengkan kepalanya, "Ini adalah pedang hantu kelas menengah. Ini membutuhkan setidaknya 300 kristal sumber. Tidak bisa kurang lagi." Melihat sikap tegas penjual itu, perempuan itu ragu-ragu sejenak, lalu memandangi cincin di tangannya. Dia tak ragu-ragu, lalu melepas cincin itu dan menyerahkannya kepada penjual itu. "Aku hanya punya 280. Ini semua yang tabunganku." Penjual itu masih menggelengkan kepalanya. Wanita itu memelototi penjualnya, lalu mengeluarkan jepit rambut giok dari kepalanya dan menyerahkannya kepada penjual. "Ini adalah batu giok tingkat rendah, dengan kekuatan spiritual, bernilai setidaknya 50 kristal sumber." Pemilik kios melirik jepit rambut giok itu, lalu segera menyimpannya. Lalu, dia menyerahkan pedang hantu itu kepada wanita itu. Wanita itu buru-buru mengambil pedang hantu itu, dia menyentuh pedang itu dengan lembut dan tersenyum, "Pedang yang bagus." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkannya kepada pria di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Yono, aku memberikannya padamu." Pria itu sedikit terkejut, "Berikan padaku." Wanita itu mengangguk, "Ya, kamu menyimpannya untuk pertahanan diri. Dengan pedang ini, setidaknya kamu bisa bertarung di level yang lebih tinggi." Pria itu menatap wanita itu dengan lekat, "Kenapa kamu memberikannya kepadaku?" Wanita itu tiba-tiba memukul kepala pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Bodoh, karena kamu adalah adikku." Tangan pria itu sedikit gemetar dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Saatnya kembali bekerja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria itu mengikutinya, dan setelah berjalan beberapa saat, wanita itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Yono, kenapa aku selalu merasa kita saling mengenal?" Pria itu berbisik, "Mungkin kita sudah saling kenal di kehidupan sebelumnya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu pasti sangat baik padaku di kehidupan sebelumnya, kan?" Pria itu menggelengkan kepalanya, "Tidak baik." Wanita itu terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kamu bisa bersikap lebih baik padaku dalam hidup ini." Bersambung.